Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gua bakal ngebahas sesuai dengan beberapa hari kebelakang ini delay order yang sangat parah sekali dari rekan-rekan gua juga, dan juga mungkin gua sendiri mengalami delay order yang cukup lama di beberapa hari belakangan ini. Nah, tapi alhamdulillah karena gue berkeyakinan tiap ada masalah pasti ada solusi. Tiap ada sesuatu hal yang mungkin di dunia ojol ini sulit, apalagi yang namanya delay order ini sungguh memang kebiasaan yang paling tidak kita sukai. Dari semua driver pasti nggak bakal suka yang namanya delay order. Nah, di sini gue bakal sharing sama-sama ke kalian cara gimana gue mengatasi delay ordernya. Dan alhamdulillah ini bagi gue sih teramat ampuh juga untuk mengatasi delay order. Dan gue juga tidak bilang bahwa cara gue ini bakal 100% murni kalian bakal menjadi gacor seutuhnya, tidak juga. Baik lagi kerja keras kita seperti apa di lapangan, dan juga tapi di sini gue berani nge-share sini karena gue juga udah membuktikan cara seperti itu manjur di akun gue. Tapi sekali lagi gue tekankan tiap akun berbeda-beda dan juga tiap daerah juga berbeda-beda. Tapi tidak salahnya kalian bisa mencoba dengan cara gue. Nah, sebelum melanjut ke pembahasannya, mungkin background yang kali ini tidak seperti video-video gue sebelumnya, karena gue buat konten ini bukan di rumah gue ya, atau bukan tempat tinggal gue, melainkan di laundry gue. Mungkin kalau kalian pada tahu, gue alhamdulillah sudah buka laundry, sudah berjalan 1 tahun lebih, dan ada berbagai macam juga usaha yang gue lagi bangun sekarang, dan itu murni hasil dari gue ngojek. Ya, mungkin kalau kalian nonton video-video gue yang lama, mungkin kalian pernah ngeliat gue live on beat gitu kan. Makanya banyak komen-komen sekarang ini, "Bang, live on beat dong, Bang, tunjukin penghasilan lu dong, buktiin kalau lu gacor." Sebenarnya gue nggak butuh pembuktian dari kalian atau pengakuan bahwa akun gue gacor, nggak perlu. Yang penting ketika gue gacor, salah satu buktinya adalah gue bisa membangun usaha dari hasil ngojek gue. Kalau nggak gacor, nggak bakal bisa bangun usaha gitu kan. Tapi kalau kita gacor, kita bisa ngebangun. Tapi kalau kalian mungkin penonton baru, kalian boleh scroll video gue di atas. Gue sering nge-share pendapatan, sering juga live on beat. Tapi apa? Ketika gue share pendapatan dibilang gue sombong. Ketika gue live on beat, nunjukin kegacoran akun gue atau cara-cara gue gacor gimana, dibilangin gue akun kantor. Jadi sekarang gue memutuskan, ya bukti gue gacor ya gue udah kebangun usaha. Yang kedua, kalau kalian mau belajar barangnya silahkan, nggak jadi masalah. Mohon maaf kalau agak berisik ya, karena ada mesin laundry lagi muter juga. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian mau simak video gue, insya Allah semoga aja harapan gue ke depannya, apa yang ilmu gue jalanin, gue mungkin bisa ngebangun usaha dari ojol ini, kalian juga bisa meniru atau mungkin lebih daripada gue gitu kan. Tujuan gue buat video itu tidak lain hanya bukan salah satunya yang terbesar adalah bisa mengajak rekan-rekan ojol di luar sana bisa berkembang di dunia ojol. Jadikan ojol ini sebagai batu lompatan ke depannya bisa kalian buat usaha. Makanya di sini gue pengen sharing gimana cara gacor menurut ala gue, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke pembahasan pada intinya ya, jangan bertele-tele. Jadi di sini gue pengen bahas gimana caranya mengatasi akun-akun yang mengalami delay orderan. Yang pertama di sini, cara ini cukup ampuh. Salah satunya syaratnya adalah untuk kalian yang sudah seharinya tuh 8 trip ke atas ya. Mungkin kalau kalian yang masih 8 trip di bawah perharinya itu mungkin sangat sulit cara ini untuk berjalan di akun kalian, atau mungkin sangat sulit untuk dilakukan oleh akun-akun yang masih di 8 trip ke bawah tiap harinya. Tapi nggak apa-apa, kalian boleh simak juga, siapa tahu efektif untuk kalian melakukan. Siapa tahu kan tiap akun berbeda-beda, siapa tahu kalian walaupun masih di bawah 8 trip per hari tapi kalian bisa tiru cara ini dan bisa jadi juga kalian menjadi gacor. Nggak pasti, tapi gue di sini berkeyakinan bahwa 8 trip ke atas baru bisa melakukan cara yang gue bakal terangin di video kali ini. Nah, di sini gue tulis ya. Yang pertama ini jam, gue tulis saya singkat aja ya, jam delay. Nah, kita semua driver rata-rata pasti tahu jam-jam delay akun kita masing-masing, atau jam-jam kapan akun kita terasa sangat seperti dikunci. Contohnya mungkin ada driver yang dikunci jamnya jam 1 sampai jam 3 sore gitu kan, akunnya memang bener-bener stuck di situ, nggak bakal dikasih orderan sama sekali. Dikasih 1 juga udah syukur-syukur banget. Mungkin ada yang pagi, tapi kalau gue pribadi sendiri, akun gue merasa terkunci itu pada saat jam 2 sampai jam 4 sore. Itu sangat sulit sekali mendapatkan orderan. Mungkin coba kalian tulis kolom komentar daerah mana aja dan jam-jam berapa aja kalian akunnya merasa terkunci ya. Nah, pada saat terkunci seperti ini, apa yang gue lakukan? Yang pertama, banyak driver yang gue lihat di jalanan ketika mereka tahu jam-jam delay mereka gunakan jam itu bener-bener untuk
kosong banget gitu kan. Contohnya mungkin ada di base camp tidur atau dan lain-lainnya. Ya mungkin kalau untuk waktu yang bermanfaat atau makan dulu atau istirahat sebentar atau mungkin ibadah dulu, sholat dulu gitu kan, itu memang bermanfaat juga ya. Tapi yang di sini yang banyak yang gua lihat di lapangan, jam delay itu digunakan bener-bener yang tidak bermanfaat gitu kan. Bahkan jam delay itu udah menjadi patokan. Ya mungkin karena terbiasa jam itu delay, mereka udah pasrah aja gitu kan. Tapi yang gua lakukan di sini malah sebaliknya, yaitu pertama gua tahu jam delay gua dan gua tidak mau delay ya. Jadi ketika kita pasrah dengan jam delay kita, maka jam on beat kita bakal jadi lama untuk mendapatkan mungkin 15 sampai 20 trip. Nah, di sini gimana caranya? Karena kalau yang namanya jam delay ini nggak semua driver jamnya sama ya. Nah, gue pastiin seperti ini. Gue berpikirnya seperti ini. Yang lain dapat order di jam 2 sampai jam 4, kenapa akun gue enggak? Nah, di situ permasalahannya. Masa iya sih kita nggak bisa memecahkan masalah tersebut kan? Jadi yang gue lakuin pertama, gue bakal cari namanya spot-spot rame. Nah, spot-spot rame ini gue bakal cari. Contohnya tergantung kalian pemain apa. Karena gue pemain GoFood ya, atau pemain mungkin yang 1,5 poin, atau mungkin contohnya gue pemain GoFood ya, atau mungkin kalian pemain GoRed atau GoSend, kalian wajib tahu juga teritori area kalian itu seperti apa, di mana tempat yang pas ya. Karena gue pemain GoFood, gue saranin kalian tuh memang ke pusat-pusat yang ramai orderan di jam-jam, contohnya jam-jam delay kan. Kalau gue sendiri di jam 2 ya, memang antara GoFood seperti itu, memang jam makan siang juga udah lewat juga sih jam-jam segitu gitu kan. Tapi gue nggak menyerah, gue nggak putus asa. Jadi kan itu yang gue cari, spot-spot rame itu gue samperin. Jadi gue bukan pasrah, bukan berkeyakinan bahwa jam kuncian nggak bakal dikasih lagi. Gue nggak pernah berpikir seperti itu. Gue usaha, karena yang gue pikir adalah orang lain bisa, kenapa gue nggak? Orang lain dapat orderan, kenapa gue nggak gitu kan? Padahal menurut sudut pandang gue, akun gue tidak ada masalah atau baik-baik saja. Selalu 8 trip ke atas terus setiap hari gitu kan. Kalau kalian pemain GoRed mungkin kan bisa samperin namanya terminal, stasiun gitu kan, yang jam-jam segitu pasti namanya terminal, stasiun itu pasti selalu aktif, mau jam berapa aja, bahkan sampai malam pun mereka masih aktif gitu kan, karena itu memang tempat orang-orang berdatangan atau berpergian gitu kan. Nah, kalau resto-resto itu pasti kalian tahu lah resto mana yang mungkin jam segini itu nggak pernah sepi, jam ramai. Kalian wajib deketin resto tersebut, deketin titik kalian ke resto-resto tersebut atau ke ruko-ruko tersebut, atau di dalam mall sekalipun, atau mungkin di area-area pinggir-pinggir mall sekalipun. Untuk itu jangan pasrah. Begitu nggak dapat 1 jam, kalian geser ke tempat spot yang lain lagi yang lebih rame. Bukan keliling ya, bukan keliling muter-muter nggak karuan gitu kan. Apalagi yang anyep, gua nggak nyaranin buat keliling muter-muter, tapi pindah-pindah perlu, tapi keliling-keliling gue menyarankan tidak perlu. Karena kalau lagi anyep itu memang sulit banget, yang ada kalian kehabisan bensin. Kalau kalian modalnya gede nggak ada masalah, tapi kalau kalian modalnya minim, sayang bensin gitu kan. Jadi bedain antara berpindah tempat sama muter-muter gitu ya. Kalau berpindah tempat, kita dari satu mungkin 1 kilo atau 2 kilo jaraknya gitu kan, dari radius A ke radius B. Jadi pada saat kita sampai, kita tinggal nongkrong doang, nggak perlu kita muter-muter gitu kan. Jadi irit bensin, seperti itu yang gue saranin. Nah, yang selanjutnya adalah di sini nomor 2 ya, dapat penglaris. Nah, di sini kenapa gue tulis dapat penglaris? Usahakan kalian tiap dapat penglaris itu di tempat yang berbeda-beda, bukan di satu spot doang. Contoh, gue contohin di akun gue sendiri. Sebenarnya gue pada saat penglaris, pada saat ngidupin aplikasi dia habis subuh atau mungkin jam 6 pagi gitu kan, itu kalau gue ngidupin di rumah gue juga itu pasti dapat. Tapi maksimal gue batesin itu sampai maksimal banget 3 kali gue dapat penglaris di titik yang sama. Itu gue biasain di akun gue. Entah kenapa, bukan berarti gue ngomong bahwa dapat penglaris di satu titik itu membuat akun kita anyep, enggak juga ya. Tapi itu yang kebiasaan yang gue lakukan setiap harinya, bahwa gue mendapatkan penglaris itu maksimal satu titik itu 3 kali aja. Makanya ketika gue dapat penglaris di situ, habis itu gue ngidupin aplikasi gue di tempat yang lain lagi, baru gue hidupin aplikasinya, atau sambil jalan motor gue baru gue hidupin aplikasinya, gue onin aplikasinya, supaya tujuan gue tidak, penglaris itu tidak di situ-situ aja. Karena menurut gue sendiri, yang gue rasain pribadi, entah bener entah enggak, tapi yang gue rasain, fakta yang gue rasain sendiri, ketika gue merasa percaya diri, penglaris gue umpamanya di rumah ya contohnya, akhirnya gue di rumah penglaris, lama-lama akun gue di situ kayak nggak ada harganya lagi gitu. Entah kenapa, entah kalian sama atau tidaknya, gue juga kurang tahu. Tapi yang gue rasain sendiri pribadi seperti itu. Lebih dari 3 kali gue penglaris di satu area,
pasti keempat atau kelima harinya gue nggak dikasih lagi penglaris di daerah tersebut. Ya, gue nggak tahu entah di daerah itu memang nggak ada orderan kan, atau memang banyak drivernya, kebetulan lagi banyak drivernya, guanya kalah gitu kan, entah seperti apa. Tapi makanya gue untuk cara berikhtiar gue hindari penglaris di satu area lebih dari 3 kali seperti itu. Jadi kalian boleh coba, boleh tiru juga, boleh juga nggak ditiru juga, nggak jadi masalah. Nah, yang ketiga di sini nggak usah banyak-banyak, kita bahas 3 aja ya. Manfaatkan jam delay. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya jam delay. Karena bagi akun-akun yang setiap harinya 8 trip ke atas, mungkin kalian juga punya rasa lelah. Bahkan mungkin kalian jam on beat-nya masih panjang. Umpamanya kalau kalian jam delay-nya itu jam siang hari, kalian nge-beat sampai malam kan, waktu kalian kerja itu masih lama gitu kan. Jadi manfaatkan untuk istirahat. Tapi istirahatnya bukan untuk berlama-lama. Banyak orang yang gue perhatiin, driver-driver mungkin ke base camp, tiduran, habis bangun tidur buat kopi, main game dulu, sudah tibanya udah males baru keluar lagi gitu kan. Itu sangat sia-sia bagi gua. Karena istirahat nggak perlu lah yang 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu kan. Apalagi kita di jalanan. Setidaknya secara tidak langsung pekerjaan ojol ini banyak istirahatnya sih. Kan kita bukan kayak, maaf yang ngomong, mungkin kuli-kuli bangunan yang memang mereka kerja terus gitu kan, istirahatnya memang ada jam-jamnya. Tapi kalau kita driver ojol ini bisa kapan aja nongkrong, kapan aja gimana gitu kan. Jadi memang kita banyak istirahatnya sih, bisa dibilang seperti itu. Nah, juga banyak driver-driver kenapa jam delay-nya itu lama, tidak memanfaatkan jam delay tadi, karena mereka HP dia bener-bener nganggur ya. Gini guys, perhatiin sama kalian driver-driver gacor itu, mereka nggak pernah HP-nya nganggur. Dalam arti seperti ini, mereka selalu stay di aplikasi ya, apa ngelihat apa, lihat riwayat. Jadi ngotak-ngatik aplikasi. Jadi sama seperti kalau gue pikir sama seperti aplikasi contohnya Facebook atau aplikasi WA gitu kan, lain-lainnya lah gitu. Ketika kita aplikasi itu kita lama anggurin atau kita keluarin terus kita main-main ke yang lain, itu bakal off aplikasi itu. Kalau ini perasaan gue ya, mungkin aplikasi Gojek dan aplikasi Facebook dan WA juga mungkin nggak beda jauh seperti itu. Ya mungkin kalau orderan masih masuk, tapi mungkin yang membuat delay itu salah satunya itu. Kita kebanyakan contohnya aplikasi nyala nih, kita keluarin terus kita nonton YouTube sampai berjam-jam. Nah itu bisa memungkinkan saja bahwa kinerja aplikasi kita tuh menjadi tidak maksimal. Yang tadinya order dapat ke kita karena aplikasi kita tidak kerja maksimal, atau kita belakangin aplikasinya, kita buka aplikasi lain dengan waktu yang sangat lama juga. Nah itu bisa mengakibatkan delay yang cukup lama juga. Makanya sering-sering dibuka aplikasi, sering-sering dikotak-katik aplikasinya. Dalam arti dikotak-katik itu bukan di setting-setting ya, apa ngeliat riwayat, ngeliat uang tip, lihat rating bintang, lihat performa gitu kan. Jadi aktif terus aplikasinya. Jangan lama-lama aplikasi itu, jangan terlalu lama ditinggalkan atau diabaikan gitu. Itu saran dari gua. Nah, dari 3 cara tersebut itulah yang gua lakuin ketika delay order. Jadi bener-bener melakukan delay, memanfaatkan waktu-waktu delay order tuh semaksimal mungkin, semanfaat mungkin gitu. Karena kalau makin kita turutin atau makin kita ikutin jam-jam delay order itu, ya akun kita lama-lama delay ordernya berkepanjangan. Yang tadinya contoh jam 2 nyampe jam 4 delay ordernya, karena kita pasrah aja, tiba-tiba dari jam 4 sampai jam 6 masih delay juga. Atau mungkin jam delaynya malah nambah-nambah, tadinya siang doang jadi pagi doang delay. Itu yang gue selalu tekankan di channel YouTube gue ini, bahwa sistem Gojek ini selalu mengakumulasi kinerja driver-drivernya. Makanya ketika kita sudah mulai menurun kinerjanya, atau penyelesaian ordernya, atau rating kita juga menurun, atau performa kita mungkin juga menurun gitu kan, orderan yang kita dapatkan juga bisa menurun drastis. Nah itu yang penyebab delay order itu. Makanya banyak driver gacor-gacor, siapapun itu, entah YouTuber, Bang Juple dan lain-lainnya, mungkin ya driver-driver kawan-kawan kalian yang gacornya konsisten tuh, memang mereka tetap konsisten aja gacor, karena mereka udah tahu polanya gitu kan, udah tahu nih Gojek akan mengakumulasi kinerja drivernya. Jadi ketika dia 2 minggu konsisten kinerjanya seperti itu, ya 2 minggu ke depannya mereka bakal dikasih lagi seperti itu. Nah 2 minggunya dinilai lagi, bagus hasilnya, dikasih lagi seperti itu. Nah, makanya di Gojek ini penting yang namanya konsistensi, itu sangat penting sekali dalam hal pencapaian. Ya, mau konsisten dalam rating kita yang diberikan oleh customer,
konsisten dalam berapa jumlah trip perharinya, nanti diakumulasi 2 minggu sekali, dan hasil itu bakal untuk menentukan 2 minggu ke depan kita. Itu yang menurut gue pribadi, sudut pandang gue, cara sistem Gojek bekerja gitu kan. Karena banyak orang gacor konsisten, mereka sampai saat ini pun gacor, mungkin delay beberapa jam saja, dan yang anyep ya anyep bakal berkepanjangan karena memang sistem itu diakumulasi terus. Ya anyep ya tetap anyep, ya gacor tambah gacor, tergantung kita gimana pas konsistennya. Oke. Nah, mungkin penjelasan gue untuk gimana cara mengatasi delay order untuk rekan-rekan driver di luar sana cukup sekian saja. Semoga mudah dipahami dan juga semoga kalian bisa mengerjakannya, dan semoga yang pasti akun kalian juga makin berkembang, makin maju, makin penghasilannya makin banyak di dunia ojol ini. Kan bisa menabung, berkah, bisa buat keluarga kalian, bisa bangun usaha dan lain-lainnya ya. Jadi contohlah driver-driver itu bukan sekedar dari penghasilannya atau dari gimana-gimana, atau dari bacotnya, bukan. Tapi gimana dia bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan driver lainnya, gimana dia bisa membangun, mungkin dari kegacorannya dia bisa memanfaatkan kegacorannya gitu kan. Kayaknya juga gue tidak bermaksud untuk melebar kemana-mana ya, ini cuma sharing aja ya. Jadi gue beberapa nonton mungkin salah satu konten-konten kreator Gojek juga banyak yang lagi gacor, sombongnya minta ampun. Bukan masalah sombong ya, dalam arti menjelek-jelekan driver lain. Makanya jangan contoh cara lain, contoh cara gue pertama kali buat channel nggak pernah menyebutkan menyebutkan atau menyuruh kalian bahwa wajib contoh cara orang lain tuh salah, gue yang bener. Gue nggak pernah merasa seperti itu. Kalau kalian ada tontonan mungkin cara-cara yang efektif menurut kalian, ya silahkan, gak ada masalah. Karena gue di sini cuma sharing sama orang-orang yang mau bersharing gitu kan, tidak memaksa, apalagi minta bayaran gitu kan, minta bayaran buat grup. Ada juga gue dengar dari kawan-kawan gue driver-driver dari grup juga ya, ada driver yang merasa gacor buat grup, ketemuan, ada minta bayaran juga. Dalam hal gue gacor, Bang Juple juga gacor, nggak pernah kayaknya minta bayaran atau mungkin buat suatu grup atau suruh samperin gue ke sini ke rumah gue ajarin cara, nggak ada. Semua cara driver tuh sama, sistem cuma satu. Dari Sabang sampai Merauke ini sistem gue cuma satu. Jadi kalau orang gacor nggunain cara ini, ya udah berarti cara ini juga bisa buat akun kalian gacor. Jadi tergantung tempat, tergantung kerja keras kalian juga. Kalau malas-malasan tetap aja nggak bakal bisa jadi gacor. Oke. Mungkin sekian video gue pada kali ini. Mohon maaf jika salah kata, mohon maaf jika mungkin situasinya agak berisik karena ada mesin laundry yang sedang berputar juga. Gue akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.